area KPD Kabupaten Pemalang. Sekali lagi dihimbau kepada warga masyarakat yang melintas di Jalan Ayani Pemalang ini untuk tetap mematuhi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
duduk kembali. Mendengarkan jingle pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Pemalang kepada yang terhormat Bapak Agus Setianto. Silakan. Yang saya hormati teman-teman komisioner KPU Kabupaten Pemalang, saya mohon berdiri. Saya perlu kenalkan Bapak Ibu. Ini Pak Supri, Pak Melati, Pak Agung dan Pak Umar. Kemudian Pak Sekretaris, Pak Binu. Terima kasih. Setelah KPU, saya minta Bawaslu Kabupaten berdiri. Mohon. Terima kasih. Saya minta berdiri biar Bapak Ibu semuanya kenal. Karena besok di kontestasi pilkada pasti dengan orang-orang. Mohon silakan, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan partai politik, pengusung bakal pasangan calon, terima kasih sudah hadir, Pak Skandar. Kemudian bakal pasangan calon, terima kasih dari kedua mendaftar KPU. Bapak Ibu, terima kasih hari ini kita menyaksikan pendaftaran bakal pasangan calon bupati. Setelah ini informasinya adalah KPU perlu waktu 7 hari untuk melakukan proses verifikasi administrasi. Dalam verifikasi itu ada tes kesehatan,
Jadi nanti bakal pasangan calon mulai hari ini puasa. Karena besok pagi jam 7 sudah harus ke Karyadi menjalani tes kesehatan. Semua fasilitas dan semua rondo nanti diserahkan dengan LO. Yang jelas malam ini harus sudah puasa biar besok lancar. Nanti tanggal 30-31 rencananya tes kesehatan di Karyadi. Kita berharap 1 hari selesai. Nanti kemudian tanggal 4 kita akan tahu administrasi Bapak Ibu, Bapak itu lengkap dan memenuhi syarat. Nanti kita umumkan. Kalau kemudian ada yang kurang, nanti ada proses perbaikan. Ujungnya adalah nanti tanggal 22 September kita akan tetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon, dan tanggal 23 kita akan undi nomor urutnya. Dan nanti 3 hari berikutnya tanggal 25 kita akan lakukan kampanye, dan setelah itu ujungnya 27 November 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya atas nama pribadi lembaga, kemarin ada sedikit problem di teman-teman ketika masuk teman-teman wartawan. Kami mohon maaf ada kesalahpahaman, tapi yang jelas sejak pagi kita sudah evaluasi dan Bawaslu juga sudah ngasih evaluasi ke kita, memberikan himbauan ke kita agar KPU lebih memudahkan teman-teman jurnalis meliput. Dan saya cek, ada nggak wartawan yang tidak bisa masuk ke lokasi KPU? Nggak ada kan? Apakah kita sudah sediakan videotron dan agar semua orang bisa lihat proses kita? Bahkan nanti Bapak Ibu proses di jas pilkada saja terkait dokumen, Bapak Ibu sudah lihat dari videotron. Jadi sudah sangat mudah. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan dokumen persyaratan administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang oleh LO bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang kepada Ketua KPU Kabupaten Pemalang. Proses verifikasi dokumen administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang oleh admin bakal pasangan calon dengan Helpdesk KPU Kabupaten Pemalang. Sambil menunggu proses verifikasi dokumen selesai, kami persilakan Bapak Ibu untuk ramah tamah dan petugas untuk menyiapkan meja penandatanganan. Sing mau sapa ngantuk.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena waktu sudah memasuki masa sholat maghrib, bagi yang ingin melaksanakan ibadah sholat maghrib kami persilakan. Terima kasih.
Dari pertama kosong. Orang bisu. Kon mindah dikit, kon mindah dikit. Tiga. Dengan Mas siapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Tumiwa. Saya di sini sebagai sahabat Vicky Prasetyo. Kebetulan kami juga sama-sama di dunia entertainment sebagai seorang seniman. Dan saya bersyukur kenapa? Vicky banyak cerita tentang saya, tentang visi misinya untuk kota Pemalang. Bagaimana nantinya akan ada perubahan-perubahan ataupun revolusi di Pemalang, di mana memang perlu ada orang-orang seniman yang ada di setiap daerah. Salah satunya adalah Vicky. Kenapa? Orang-orang yang kreatif untuk bisa membangun kota tersebut sehingga akhirnya menarik bukan secara wilayah atau secara lokal tapi secara nasional sehingga akhirnya banyak orang yang datang. Nah, itu kan juga dipresentasikan kepada sebagai artis. Banyak orang yang pengen ketemu artis, banyak orang yang mau ketemu influencer. Nah, semoga dengan adanya seorang pemimpin ataupun di kota Pemalang yang notabene seorang public figure itu bisa mengumpulkan atau menarik teman-teman di daerah-daerah lain atau nasional untuk datang ke Pemalang sehingga akhirnya mereka terjadi namanya promosi trade ekonomi ya kan sehingga akhirnya dunia internasional pun datang karena banyak banget potensi di Pemalang yang bisa dikembangkan. Kita ini kan orang-orang artis atau pasti kan akan melihat daerah-daerah ini kayak harus diginiin deh, kayaknya harus diginiin deh, kok ini begini aja gitu kan. Misalnya di pantai ini kan harusnya bisa di daerah lain ya karena pemikiran kita kan udah nasional ya. Iya. Kan ada di daerah misalnya di Bali, misalnya di mana yang bagus, kenapa yang ini enggak gitu loh. Nah itu makanya yang diinginkan oleh Vicky menjadi mengembangkan Pemalang. Pengembangan kota Pemalang untuk menjadi Pemalang yang maju. Sehingga akhirnya bisa menjadi trademark kota Pemalang dan membantu masyarakat di seluruh wilayah kota Pemalang. Nah itu. Apalagi saya sebagai teman-teman kayak gini, saya sama Vicky secara pribadi adalah kita artis yang jatuh bangun tapi tetap fight.
ya kan? Akhirnya bisa berhasil. Notabene juga sama kayak seperti yang sekarang presiden terpilih kita juga seorang yang fighters, warrior gitu kan, jatuh bangun sehingga akhirnya sekarang mendapatkan posisinya. Memang sudah waktunya bisa presiden terpilih kita, dan memang sudah waktunya Kota Pemalang untuk mendapatkan yang namanya perubahan. Sehingga Pemalang jadi maju. Lebih baik lagi. Ya. Mas Andi, satu pertanyaan bahwa Mas Vicky kan belum tahu kondisi Pemalang sebenarnya, apalagi dengan kondisi tsunami birokrasi yang kemarin. Pemalang sendiri IPM-nya adalah nomor 35 dari bupati-bupati sebelumnya. Sudah 3 bupati tidak bisa mengangkat IPM, PDRB dan sebagainya. Sedangkan Mas Vicky baru kemarin Kulanwon, kiatnya apa untuk revolusi itu? Jurus-jurusnya ada nggak? Jurusnya, misalnya kasih contoh waktu saya ngobrol, misalnya kan permasalahan di setiap wilayah ataupun Kota Pemalang adalah sampah. Ya kan, sampah itu banyak permasalahan di wilayah-wilayah. Nah, Vicky punya program, Vicky punya solusi untuk bisa memutus mata rantai penimbunan sampah di seluruh wilayah Pemalang. Nah, kebetulan secara nasional pun sudah dicanangkan, tapi tidak diketahui untuk wilayah. Ya kan, jadi bagaimana komunikasi antara daerah dan pusat itu terjalin. Sehingga akhirnya informasi pun sekarang kan informasi sangat luas. Data pun bisa kita pelajari dengan dunia digital yang sangat akurat ya. Nah, artinya di situ pun bisa melihat pemetaan perwilayah. Kondisi-kondisi yang terjadi itu bisa kita pelajarin semuanya. Nah, apalagi yang saya lihat ini kan Vicky sudah mempunyai manajemen tim yang memang sudah biasa secara nasional mempromosikan beliau sehingga akhirnya dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia nasional. Nah, itu ya, pertanyaan terakhir Mas Andi, bahwa di Kabupaten Pemalang dengan terbatasnya SDM yang ada di ASN sekarang ini bagaimana kiatnya sang gladiator untuk merevolusi birokrasi, sedangkan dari ukuran senior dan junior itu sangat jauh sekali. Mas Vicky kan nggak tahu seperti itu birokrasi di Pemalang. Kalau masalah program kerja A, B, C, D, sampah dan sebagainya itu okelah program nasional. Kalau yang tapi saya lihat adalah revolusi birokrasinya bagaimana? Yang saya lihat kan beliau kan punya wakil pun yang benar-benar tahu, kepala desa di sini ya. Salah satu kepala desa di Pemalang, artinya kan beliau bisa Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Artinya kan gini. Tetangga ya. Pemalang tetangga Pemalang sama Tegal kan sama karena kan mereka dekat ya. Pasti tahu tentang kondisi-kondisi wilayah itu kan almost the same, hampir sama. Memang kulturnya sedikit berbeda. Tapi karena ini adalah rata-rata kan Jawa ya, penduduk Jawa semuanya. Vicky kan udah biasa di Indonesia, biasa di Jakarta atau biasa di Jawa, sehingga akhirnya pasti saya yakin untuk SDM pun dia bisa mempunyai kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan SDM di pemerintahan satu. Kedua adalah bagaimana dia dengan masyarakat setempat dia harus yang namanya turba, harus turun bersama-sama, dan dia sudah melakukan. Saya melihat dia bertanya apa sih yang terjadi di Pemalang ini. Padahal dengan waktu yang singkat loh. Ini waktu singkat loh buat Vicky, tapi memang harus seperti itu. Seorang pemimpin itu dia harus turun ke bawah, ke lapangan untuk melihat kondisi-kondisi yang terjadi, hingga akhirnya menjadikan solusi. Nah, biasanya kan solusi itu didapatkan di pemerintah pusat. Iya, betul. Iya kan? Nah, Vicky kan udah biasa di pemerintah pusat. Iya. Sehingga akhirnya dia bisa memasukkan antara konsep otonomi atau otoritas dari pemerintah pusat untuk di otonomi daerah. Ya. Gitu. Pak, satu lagi Pak ya. Kalau di bidang pendidikan dan kesehatan. Ya. Pendidikan dan kesehatan itu hal rawan, hal penting dan khusus dan utama. Ya. Sedangkan pendidikan di Pemalang itu dari mulai buku-buku LKS, terus belum lagi sekolah swasta yang tetap membayar, ya kan. Terus untuk kesehatannya biaya dari sekelas puskesmas hingga ke rumah sakit atau pasien yang harus dirujuk bahkan ke RSCM Jakarta karena satu contoh kanker toraks yang ada di paru-paru sini. Ya. Lah, apakah ada jurus tersendiri mungkin dari panjenengan sendiri, dari Anda sendiri sesama artis, sesama sahabatnya untuk baik ini loh di Pemalang seperti ini pendidikannya, kesehatannya seperti ini. Saya punya ilmu seperti ini, coba diterapkan. Gini, saya kasih contoh ya. Iya, satu contoh saja. Contoh kayak yang paling terjadi itu kan tentang sampah dulu ya. Nah, dulu ya, saya bawa ke situ dulu ya. Siap. Kan misalnya, Vic, gua ada nih yang gue perhatiin udah ada produk yang bisa memutus mata rantai penimbunan sampah yang sudah diaplikasikan di setiap daerah. Contoh di Bandungan, di Bali, contoh di Jawa Timur Malang, contoh di Jakarta sudah ada. Vic,
ini kan permasalahan banyak yang terjadi nih. Bagaimana kita memutuskan di TPA jadwalnya gitu. Nah, ini ada produknya. Coba deh canangkan. Itu ada di pusat. Ya kan, company. Samperin atau suruh tim ataupun suruh jajaran nantinya kedinasan untuk bisa trade informasi untuk bisa menjalankan gitu. Tapi yang dibutuhkan kecepatan dan aku yakin Vicky bisa. Begitupun juga nanti di dunia kesehatan. Dengan yayasan kanker dan lain-lain. Itu aja. Oke, siap. Matur suwun, Bapak. Pak Sandi Tumiwa ya. Oke, siap. Matur suwun, Bapak. Terima kasih. Proses penandatanganan berita acara selesai. Dilanjutkan dengan penyerahan berita acara, tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan oleh Ketua KPU Kabupaten Pemalang kepada LO bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media juga pastinya yang sudah menunggu, dan semua warga Pemalang yang saya hormati dan cintai. Alhamdulillah hari ini semoga akan lahir sejarah Pemalang dengan wajah yang baru ke depannya. Kita sebagai orang yang menghormati demokrasi, pilkada adalah sebagai bentuk ruang untuk kita ataupun partai ataupun semua jajaran untuk bisa mensukseskan ini menjadi hal yang harus kita hormati nantinya. Ya, kedepannya pasti saya ingatkan juga kepada seluruhnya, yang pasti jajaran dari teman-teman dari partaian ataupun teman-teman militan yang bergabung, semuanya berjuang bersama saya beserta wakil saya. Harap selalu menjaga tensis pilkada ini dikemas dengan kedamaian dan baik. Mau warna apapun itu, mau warna hijau, warna merah, warna kuning, warna biru, ingat, pelangi itu indah karena banyak warna, bukan satu warna. Jadi perbedaan adalah suatu hal yang bukan membuat kita akhirnya menjadi terprovokasi yang merugikan buat diri kita sendiri. Pesta pilkada itu ada durasi waktu. Mungkin selesai 27 November, kita akan tahu menang yang kalah. Tapi kita nggak boleh kalah untuk tetap menjaga ukhuwah. Jalani semua rangkaian dengan baik. Kita juga butuh komunikasi, butuh exposure lebih buat teman-teman KPU, khususnya tim admin. Kalau saja ada
dari suatu hal yang perlu disosialisasikan, membutuhkan semua aset sosial media saya dengan sangat terbuka sekali. Silakan untuk bisa berkolaborasi dan digunakan untuk semuanya. Jadi supaya Pemalang ini menjadi sesuatu hal yang diperhatikan secara nasional. Walaupun pertama kali saya akhirnya menyatakan diri untuk ke Pemalang, banyak orang yang menanyakan tentang kedaerahannya, Pak. Pemalang itu adanya di Jakarta, di Jawa Timur ya? Di mana ya? Jadi agak mungkin persepsi yang berbeda. Minimal kali ini kedatangan saya, Vicky Prasetyo dan wakil saya, Mas Muhammad Suhendi, beserta dukungan dan usungan dari Partai PKB, insya Allah Pemalang harus diperhatikan nasional pilkada kali ini. Seperti ini bukan saja berdampak untuk kita, tapi berdampak juga untuk pemerintahan pusat agar melihat. Saya merasakan langsung bagaimana ya jalanan-jalanan yang memang harus segera diperbaiki dengan baik. Kesehatan mental dan jiwa yang seolah-olah tidak berani untuk mencari kerja di tanah kelahirannya sendiri, hari ini harus menjadi PR kita bersama secara masif. Jangan manja dan menjadi generasi yang hanya menikmati dalam kemerdekaan, tapi berbuatlah sesuatu sejarah untuk Pemalang yang baru. Saya sangat melihat dinamika pilkada ini, alhamdulillah dengan rasa santun dan hormat disambut dengan teman-teman KPU dari Pemalang dan juga teman-teman dari Bawaslu yang menjalankan prosesi hari ini dengan mudah, sederhana, tapi tanpa ada hal yang dicidrai dari secara normatifnya. Saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga pilkada Pemalang ini marilah kita jaga bersama-sama untuk menjadi suatu hal tanggung jawab moral kita, tanggung jawab nilai-nilai kemanusiaan kita. Ingat sekali lagi, hal provokatif yang akan mungkin terjadi selama pilkada harus bisa kita jaga dengan baik. Karena perang yang paling sulit adalah perang melawan kemarahan dan hawa nafsu kita sendiri. Saya apresiasi sekali lagi untuk PKB, walaupun mengusung partai sendiri dan menyatakan koalisinya bersama rakyat. Mari kita buktikan bahwa pilkada bukan matematika siapa yang banyak mendukung partai tapi dinyatakan otomatis bermenang. Semua punya hak, semua punya peluang, tinggal kita bersama-sama marilah menciptakan sekali lagi pilkada Pemalang yang tertib, yang damai, tidak ada konflik dalam bentuk apapun karena akan merugikan semuanya. Ingat, kita juga ada undang-undang secara media online ataupun media elektronik nantinya apabila ada suatu hal ujaran kebencian atau apapun ini agar semuanya bisa menjaga. Tuhan sudah menciptakan jari-jari kalian yang indah, jangan kau gunakan untuk membenci antara sesama. Terima kasih saya untuk semua yang hadir di sini, untuk warga Pemalang. Saatnya kalian harus bangkit dari tidur kalian yang selama ini termanjakan dalam situasi. Kalian punya hak untuk memberikan ruang bahwa menggantikan Pemalang yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Asal. Mohon berkenan kepada bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang untuk tetap berada di tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kepada Ketua dan anggota KPU Kabupaten Pemalang, Bawaslu Kabupaten Pemalang, berkenan untuk menempatkan diri.
Selanjutnya, salam KPU melayani. Akan kami panggil. 1, 2, 3. Salam 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Langsung dengan sih ya, terkait visi misi Mas Vicky, apa sih yang kemudian diusung di Pemalang, dan visinya apa, mungkin visinya apa, dan program kerjanya. Terima kasih. Tes, aman? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya juga mewakilkan pendapat tentang wakil saya. Pemalang ini memang dalam kondisi rapot sosial yang harus kita perbaiki, baik secara infrastruktur ataupun pertumbuhan ekonomi yang secara kurang masif dalam waktu yang cepat. Maka dari itu harus dibutuhkan salah satu pemimpin yang akan membawa perahu eksekutif yang bernama Kabupaten Pemalang ini harus memiliki koneksi yang kuat dengan pemerintahan pusat agar kalian tidak mencari makan di dalam piring rumah kalian sendiri. Belajar menciptakan untuk komunikasi kepada pemerintahan pusat dan juga para pengusaha-pengusaha dari luar Pemalang untuk kita yakinkan akan bersama-sama untuk bisa membangun Pemalang yang lebih baik pastinya. Misalkan perindustrian yang kita yakinkan untuk bisa ada di dalam Pemalang ini dengan beberapa pengusaha-pengusaha atau kolega yang kita kenal untuk bisa membawa mereka berinvestasi di sini. Yang akan berdampak adalah puluhan ribu lapangan pekerjaan. Jadi bisa terbuka untuk semua para pemuda, remaja ataupun berkependudukan yang berada di Pemalang, supaya yang kita lihat banyak banget pastinya kaum urban yang dari Pemalang tidak mencari rezeki di luar kota Pemalang atau Kabupaten Pemalang. Justru dengan kita membangun misalkan ruang-ruang industri, membuka ruang pekerjaan, pastinya akan meningkatkan PAD. Nah, dengan PAD yang meningkat pastinya akan bisa menghasilkan juga APBD yang bisa dimaksimalkan dengan jangkauan Pemalang yang begitu luas dari 14 kecamatan dan 223 desa dan kelurahan, 1.134.541 meter yang kita sudah dalangi, bahwa di Pemalang seluas ini kita harus benahi dengan secara masif dan serentak, tidak bisa mengandalkan dari anggaran daerah ini yang ada. Kita ciptakan komunikasi dari pemerintah pusat ataupun para pengusaha nasional ataupun internasional untuk bisa meyakinkan bahwa Pemalang masih berpotensi dan Pemalang bisa menyelesaikan pastinya permasalahan-permasalahan dari ekonomi dan bisa tumbuh pembangunan secara masif yang akhirnya memberikan ruang kesehatan yang akan pasti menjadi PR kita. Pendidikan harus terbangun, minimal universitas-universitas yang ada di Pemalang ini lebih ada lagi untuk memperhatikan pendidikan, serta hal-hal lain pastinya dengan berdampak permasalahan lingkungan seperti sampah dan lain-lain. Ini kita butuh seseorang ataupun butuh lebih luas lagi untuk mengatasi permasalahan ini lebih spesifik. Tapi yang kita harus menjadikan PR adalah tadi permasalahan tentang dia bisa mencari pekerja di halaman atau tanah kelahirannya sendiri. Mas Vicky kan menggaungkan tentang revolusi Pemalang ya. Revolusi Pemalang yang dimaksud Mas Vicky itu apa aja sih Mas? Ya, yang pasti kaitannya berbagai macam aspek. Revolusi itu ada sebenarnya bahasa keinginan, persatuan dari seseorang yang merasa selama ini mungkin kondisinya belum maksimal untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang baik. Kepentingan golongan yang mungkin saja bisa menjadikan konstituen secara luas akhirnya dikesampingkan. Nah, hal-hal ini akhirnya tumbuh menjadi biji-biji yang menjadi dalam hati untuk bergerak secara spontan dan bersama-sama, sehingga semangatnya mereka itu bisa melahirkan sebuah revolusi dari dirinya dulu, revolusi untuk peduli yang pasti terhadap pemerintahannya,
peduli terhadap lingkungannya, serta merevolusi Pemalang dalam artian luas adalah membuat Pemalang dengan wajah yang baru. Insya Allah dengan potensi nasional yang saya punya, kolega ataupun pejabat-pejabat tinggi di pemerintahan ini yang kita yakinkan untuk bisa menarik mereka melihat Pemalang secara utuh, sehingga bisa melahirkan dengan Pemalang wajah yang baru, pembangunan secara masif, pekerjaan yang memang mudah didapatkan di tanah kelahiran sendiri, serta kita pemerintah yang bisa terbuka apa adanya tentang anggaran milik rakyat, hanya kita sebatas pelayan untuk mengelola. Pertanyaannya seperti apa, Pak? RTRW. Tata ruang. Kedepannya Pak Diki seperti apa Pak untuk membangun Pemalang itu? Itu dan sebagainya. Tata ruangnya Pak. Ada saya. Ya. Tata ruang itu adalah menurut saya bagian dari populasi yang kecil agar didorong menjadi populasi yang besar. Dari mungkin tingkat RT dan RW, kita juga harus bisa memisahkan. Teman-teman memang sudah pasti tahu warga Pemalang ini banyak akan bantuan dari pemerintahan pusat, dari anggaran RAPBN, dari kementerian, dari anggaran-anggaran yang bersifat sosial. Nah, justru hal seperti ini yang membuat kita juga tidak boleh tertidur hanya sebagai penerima. Ingat, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, dan pasti kita akan melakukan komunikasi. Semua bisa terjadi karena komunikasi. Ya, kita pasti akan mendengarkan semua dan melihat seperti apa sih bentuk dari Pemalang secara utuh, baik dari tadi RT atau RW-nya. Kira-kira ada poin apa yang bisa kita gali dari Pemalang itu sendiri, sehingga bisa melahirkan sebuah hal keputusan ataupun suatu hal yang bisa berkembang secara baik. Izin Bang Vicky, penegasan aja Bang Vicky. Bang Vicky tadi menyebut akan mendatangkan investor untuk industri. Di Pemalang ini Bang Vicky, untuk namanya LSD itu sedikit apa ya? LSD itu kesusahan untuk para investor. Kemudian RT RW-nya. Bagaimana langkah Bang Vicky untuk membuka LSD dan RT RW? Ya, kita lihat gini. Makanya kita nggak boleh menghukum Pemalang ini dengan segala kekurangan yang ada, tapi belajar bangkit. Seseorang akan mau datang ke Pemalang pastinya dengan advertising yang kalian kemas. Wisatanya bagaimana? Misalkan, ayo kita hidupkan kembali. Bang, RT RW dan ITR itu ada aturannya Bang, undang-undang di BPNTR kalau tidak salah. Bagaimana cara mengupasnya? Ya, justru dengan kita mampu menarik ya investor asing atau investor-investor dari luar dari kota Pemalang untuk di Pemalang itu sendiri, ya maka akan memberikan ruang komunikasi dan ruang perbaikan pasti untuk RT RW itu, gitu loh. Misalkan kita bisa saja disosialisasikan dengan nanti ya pabrik-pabrik atau industri yang akan berdiri serta beberapa dari anggota-anggota dari tingkat RW penduduk-penduduknya kita bisa analisa supaya bisa kita tempatkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Baik, halo. Ya, saya mau tanya singkat aja. Apa optimisme Bang Vicky di pilkada? Karena menurut saya pilkada itu berbeda dengan film. Artinya apa optimisme Anda selain keterkenalan publik untuk bisa menggait massa memilih pasangan Bapak itu sebagai pemimpin ideal di Kabupaten Pemalang? Itu aja Pak. Ya, hidup itu berstrategi. Pastinya kalau bicara tentang bagaimana memenangkan, makanya dibungkus dengan tim pemenangan, dibungkus dengan hal strategi apapun untuk kedepannya bisa lebih jauh kita mengenai cara bagaimana kita bisa memenangkan ini dengan baik.
Sebenarnya kita juga nggak boleh bisa menghukum hanya sebatas bahwa public figure itu ya hanya kemampuannya di bidang seni dan entertain. Banyak hal-hal yang kita nggak pernah tahu dari apa yang dia bisa banyak lakukan. Kehadiran saya di sini pastinya akan membawa misi besar. Cita-citanya adalah untuk Pemalang ini menjadi lebih baik dengan segenap apa yang saya punya dan lakukan. Contoh, misalkan ada perusahaan-perusahaan dari F&B atau apapun sifatnya untuk masuk ke Malang, dia khawatir karena marketnya tidak bisa terdistribusikan dengan baik. Maka saya sudah bilang, cara-cara kita untuk bisa memperkenalkan Pemalang ini melalui ya aset media yang kita punya serta apapun untuk membantu akhirnya Pemalang bisa lebih fokus ke depannya. Nah, itu juga menjadi salah satu strategi kita untuk mendatangkan orang-orang yang akan coba untuk bisa berinvestasi di Pemalang dan berdampak kepada lingkungan. Ya, terima kasih Pak Mas Vicky. Ini Pak, ini ada salah satu ya apa ya, teman-teman ya. Bagaimana strategi Abang ya, mengingat Abang itu kan dari seorang artis. Bagaimana caranya Bang untuk membantu di Pemalang sendiri itu? Untuk minimal apa ya? Perlu diketahui baru-baru ini kan ya, beberapa tahun lalu kan tsunami politik di Pemalang terjadi. Hal apa yang akan dilakukan Mas Vicky sendiri? Terima kasih. Kita itu nggak bisa menghukum, menilai kecerdasan ikan dengan menangkap kelapa. Ini dua analogi yang berbeda. Kita nggak bisa menghukum sesuatu yang kita lihat dengan mata, tapi hasilnya tidak sesuai dengan hati. Ibarat saya mau menolong rakyat Pemalang yang terhanyut di sungai karena peradaban. Kalau tangan kalian tidak mau merabaikan untuk saya bisa menolong, maka tidak akan terjadi kesepakatan untuk pembaharuan. Ini hak kalian untuk menanyakan apapun. Ini bagi saya bukan menjadi bagian uji kompetensi seseorang. Mas, orang cerdas masih ada, apapun. Ya, tapi kalau kecerdasan tanpa didasari cinta dan sayang yang berlebih kepada rakyatnya, pasti akan melahirkan pengkhianatan. Sesuai dengan hadis yang saya ketahui, inna ma bu'istu lil utamima makarimah akhlak. Ilmu kedudukannya adab lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kecerdasan kalian bungkus hanya dengan suatu hal yang dilihat di mata, maka yakinlah bahwa akan ada suatu hal yang lebih besar karena koneksi kita memiliki satu sama rasa cinta, sehingga tidak akan melahirkan sebuah pengkhianatan atau tsunami politik nantinya. Bahwa ini adalah hak rakyat, ini adalah punya rakyat, dan dia harus tahu itu, dan dia harus bisa membawa piring-piring yang bermuatan menu-menu lebih untuk mencukupi masyarakat yang bernama Kabupaten Pemalang.